Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa Nurfadila, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Yang aku mau menjelasin buku dari Birokrasi dan Public Governance. Nah, di bab 1 itu ada definisi dan aliran birokrasi. Dan di bagian bab 1 ini terdapat 1.1 definisi birokrasi. Jadi teman-teman, birokrasi ini seringkali dipahami secara negatif oleh masyarakat karena pelayanan yang lambat, tidak ramah, tidak transparan, yang pada dasarnya birokrasi itu merupakan sistem organisasi yang memiliki tujuan dalam melaksanakan tugas pemerintah secara efektif dan efisien. Teman-teman, banyak juga ahli yang mendefinisikan bahwa birokrasi ini sebagai sistem yang melibatkan pejabat pemerintah untuk menjalankan kebijakan negara melalui berbagai unit organisasi. Nah teman-teman, selanjutnya kita bahas bagian bab 1 yang bagian 1.2, yang mana 1.2 ini membahas tentang makna birokrasi. Teman-teman, birokrasi ini dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, baik secara positif, negatif, maupun netral. Nah, kita bahas satu ya. Dalam makna positif, birokrasi dianggap sebagai sistem negara rasional yang efisien dan dibutuhkan untuk menjembatani kepentingan negara dan masyarakat. Kalau dalam makna negatif, birokrasi ini sering sekali dianggap tidak efektif, boros, dan hanya menggantung kaum kaya, teman-teman. Nah, kalau sementara menurut sudut pandang netral, birokrasi ini dianggap sebagai organisasi yang besar yang tidak memiliki nilai moral tertentu. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas yang bagian 1.2, sekarang aku mau bahas yang bagian 1.3. yaitu tentang beberapa aluran pemikiran tentang birokrasi. Dalam ilmu politik, birokrasi dibahas melalui berbagai teori yang mengemukakan perspektif berbeda mengenai peran dan fungsi birokrasi dalam negara. Selanjutnya, terdapat beberapa teori. Yang pertama, ada teori rasional administratif model, yang mana menyatakan bahwa birokrasi ideal harus rasional dan berdasarkan aturan hukum. Selanjutnya ada teori power block model, yang mana melihat birokrasi ini sebagai alat kelas untuk menekankan kelas proletar, sehingga menuntut revolusi politik untuk menjadikan alat rakyat. Selanjutnya juga ada teori birokratik, yang mana memandang birokrasi terlalu besar dan menyarankan pengurangan peran birokrasi dan delegasi ke sektor swasta. Selanjutnya juga ada teori neo-public service, yang mana tentang menentang gagasan birokrasi yang tunduk pada mekanisme pasar. Nah itu teman-teman, dalam politik itu terdapat 4 teori dari beberapa ahli seperti itu. Apa sih itu sebenarnya birokrasi dan fungsi birokrasi itu sebenarnya bagaimana? Yang saya jelaskan tadi itulah 4 teori ilmuwan atau teori dari dalam ilmu politik terhadap birokrasi. Nah teman-teman, selanjutnya aku membahas yang bagian bab 2, bagian 2.2 tentang kritik terhadap pemikiran Weber. Sebelumnya teman-teman, teori birokrasi rasional Max Weber ini menerima banyak kritik dari para ahli karena beberapa aspek yang dianggap kurang relevan atau tidak efektif dalam situasi tertentu. Mengapa demikian? Kritik-kritik tersebut berfokus pada beberapa kategori utama, seperti struktur yang berjenjang yang dinilai terlalu lambat, juga dapat menimbulkan disorderlitas dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada spesialisasi unit yang bisa menyebabkan pemimpin organisasi itu lebih mementingkan kepentingan unit mereka sendiri daripada tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu juga ada bentuk birokrasi yang mirip dengan militer yang kurang fleksibel dan mengekang kreativitas pegawai. Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu juga ada penekanan pada aspek legalitas yang berlebihan membuat birokrasi menjadi kaku dan kurang inovatif, teman-teman. Nah, kritikan-kritikan inilah yang menyoroti bahwa birokrasi ala Weber ini tidak selalu ideal dalam penerapannya di berbagai situasi dan konteks sosial, karena tentunya akan menyebabkan ketidakefektifan dalam birokrasi tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi kan aku udah bahas yang bagian 2.2 tentang kritikan birokrasi pandangan Max Weber. Nah, sekarang aku mau bahas yang 2.3, jawaban Weber atas kritikan tersebut, teman-teman. Rupanya teman-teman, Weber ini menegaskan bahwa birokrasi rasional itu berarti otoritas yang berdasarkan pengetahuan dan rasionalitas formal, yang mana didasarkan pada aturan-aturan, bukan semata-mata pada efisiensi. Menurutnya, birokrasi ini juga didasarkan pada teknik administrasi serta norma yang berkembang di masyarakat.
Weber juga mengabaikan efisiensi sebagai fokus utama yang membuat beberapa komentator menolak pandangannya. Namun, meskipun banyak kritikan, Weber tetap pada pendapatnya bahwa birokrasi modern mencerminkan rasionalitas formal, bukan efisiensi semata. Teman-teman, tadi kan aku udah bahas di bab 2, sekarang aku mau lanjut bahas yang bab 3, yang mana patologi birokrasi. Nah, 3.1 itu membahas tentang konsep patologi birokrasi. Nah, patologi birokrasi ini merujuk pada penyakit yang mana menghambat efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Birokrasi yang tidak sehat menyebabkan layanan yang buruk dan kinerja yang rendah, teman-teman. Yang mana penyebabnya bisa berupa inefisiensi, lambatnya organisasi, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Nah, seiring dengan meningkatkannya kesadaran dan tuntunan masyarakat terhadap layanan publik, birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dan memperbaiki kinerjanya, teman-teman. Nah, jika tidak, masyarakat dapat bereaksi dalam bentuk protes atau bahkan revolusi, yang mana tadi sudah dibahas pada bab 1, sudut pandang tentang birokrasi. Nah, itulah tadi patologi birokrasi ini. Ketika birokrasi tidak memberikan layanan yang baik, maka masyarakat dapat berpandangan negatif terhadap birokrasi tersebut, yang mana tentunya dapat memandang bahwa birokrasi ini tidak efektif, boros, dan hanya mengagumkan kaum kaya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di bagian 3.2 di bab 3. Nah, ini termasuk bagian terakhir yang ada di bab 3, yaitu tentang kelompok-kelompok patologi birokrasi. Mengenai patologi birokrasi, menurut Sondang Pesiagian adalah bahwa patologi birokrasi dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu ada persepsi dan gaya manajerial, yang kedua ada kurangnya pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga ada pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan yang keempat ada perilaku disfungsional, dan yang kelima yaitu akibat situasi internal dalam instansi. Nah, secara keseluruhan ini patologi birokrasi disebabkan oleh masalah dalam manajemen pengetahuan, perilaku, kepatuhan hukum, serta kondisi internal instansi. Teman-teman perlu diketahui, ketika kita berorganisasi, manajemenlah hal yang paling penting, karena dalam manajemen itu bagaimana caranya kita mengatur kondisi kegiatan tersebut agar tertata. Ketika manajemen sudah salah, tentunya hingga dari atas hingga ke bawah nanti akan terjadinya kesalahan. Jadi perlu diperhatikan, manajemen itu penting. Nah, teman-teman, berakhir sudah pemaparan materi dari bab 1 hingga bab 3, teman-teman. Semoga dapat dipahami, dan aku juga dapat membantu kalian tentang birokrasi dan public governance. Nah, ini kesimpulan dari bab 1 hingga bab 3 tadi ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.